Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilatil masyayikh وإلى سلسلة مشايخنا من هذه المؤسسة خاصة إلى وصولنا حضرة الشيخ يأتي المشايخ وكي محمد ناصر بن علي بن خليل وإلى الإمام النووي ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. Kita masih membahas tentang fi atrafin bin fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalatih, yaitu dari berbagai sisi di antara keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Keutamaan ini itu berdasarkan dalil-dalil naqli. Naqli itu yang sifatnya ada transmisi sanad. Pertama, yang paling tinggi tingkatannya adalah ayat Al-Quran, yaitu kalamullah. Terus yang kedua dikuatkan oleh riwayat atau hadis-hadis yang disampaikan, yang didawuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kemarin sampai pas liburan. Jadi sekarang itu apa istilahnya ya? Zamannya ini kan memang sudah zaman akhir. Ya, zaman akhir itu sudah lama sebenarnya. Kenapa kok sekarang ini sering disebut dengan zaman akhir? Tapi sampean jangan bertanya begini, biar akhir tapi kok gak yang akhir-akhir. Jangan, itu namanya menantang nanti. Itu untuk mengingatkan kita agar kita ini lebih waspada. Kenapa disebut zaman akhir? Karena apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah yang menjadi min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda terjadinya kiamat, itu semakin hari semakin merajalela, semakin banyak. Ya, kalau dikatakan ini sudah zaman akhir, sudah sebentar lagi, ya memang karena waktu itu dalam pandangan Allah, di sisi Allah itu jauh lebih cepat. Kan dulu pernah kita bahas ya. Wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sampai nek ngitung masa depan, koyo-koyo itu masih lama.
Yang kelas 1 MTS, kelas 2 MTS, nunggu kelas 3 aliyah itu lama. Tapi kalau sudah kelas 3 aliyah, rasanya baru kemarin kelas 1 MI. Wow gitu. Mbak Umi dulu menghitung lulus kuliah itu masih lama. Begitu sudah lulus kuliah, kayaknya baru kemarin masa-masa itu. Ya. Dan seterusnya. Jadi memang singkat sekali. Sampai nanti kalian usia berapapun mesti rasanya sebentar. Dan itu kalau tidak kita isi dengan hal-hal yang baik, itu rugi. Nah, sekarang saya kembali ke materi tadi. Sekarang itu lagi viral, nggak tahu bacanya apa nama. Ya viral lah. Viral. Itu ada seseorang yang katanya pernah hafal Quran. Ya. Tapi dia punya channel, sering diundang podcast oleh beberapa tokoh yang isinya itu justru malah menjelek-jelekan Al-Quran dan Islam. Sudah tahu? Itu viral sekali itu akhir-akhir ini. Namanya Kumaila Hakimah. Ya, dia pernah mondok. Nah ini loh bahayanya orang tuh di sini. Kalau tidak mendapatkan hidayah. Dulu berjilbab, sekarang jilbabnya sudah dilepas. Malah dia mengkritisi apa-apa yang menjadi hukum-hukum di dalam Al-Quran. Umpama keharuman babi, katanya dia, babi itu kalau diharamkan untuk di daerah Cina itu tidak tepat. Itu kritik secara ilmiah. Padahal kan urutannya kan begini, Ray. Allah itu menganugerahkan kepada manusia itu memang akal. Akal itu sumber informasinya dari indera. Mata, ya kan? Telinga masuk ke dalam diri kita kemudian dicerna oleh akal. Tapi akal ini harus dibimbing oleh wahyu. Karena kalau tidak, ini berbahaya kalau akal dikendalikan oleh hawa nafsu. Kan begitu. Ada sifat-sifat atau ada bentuk-bentuk syariat itu yang memang itu ta'abbud. Ta'abbud itu wahyu harus dahulukan. Tidak bisa dirasionalisasikan, dirasionalkan. Ya. Sampai bersuci wudu. Kenapa yang wudu itu anggota wudu itu harus ini. Ya kan begitu. Itu tidak bisa kemudian saya mau ganti sendiri, tidak boleh. Terus kalau ada sesuatu yang diharamkan, mau babi, itu bukan babi ini secara ilmiah tidak bisa haram begini karena secara kesehatan begitu, enggak. Tapi dicari hikmahnya. Jadi diterima dulu, ini jelas haram, tidak boleh. Itu ta'abbud. Kemudian digali hikmahnya. Itu namanya nanti hikmatut tasyri'. Hikmah dari pensyariatan. Nah, kembali ke orang yang tadi. Itu dia ya sempat dites ngajinya, bisa melanjutkan ayat itu. Cuman itulah yang sudah disinyalir oleh Rasulullah. Dulu Rasulullah sudah mengatakan begini. Dulu itu setelah perang apa itu ya, saya lupa. Ada di riwayat di dalam kitab Sahih Bukhari. Rasulullah itu membagi harta rampasan perang. Lalu Rasulullah itu beberapa sahabat senior itu tidak diberi bagian, tapi yang baru-baru itu dilebihi. Orang ini namanya Dzul Khuwaisirah itu protes kepada Nabi. Protesnya itu langsung keras, ngomong begini, "I'dil ya Muhammad." Hei Muhammad, kamu berlaku adil lah. Padahal Rasulullah itu kan Rasul, utusan Allah. Lalu Rasulullah menjawab, kalau aku sudah engkau anggap tidak berlaku adil, terus siapa lagi yang akan berlaku adil? Itulah keadilan Rasulullah ketika itu. Sayyidina Umar itu sudah tidak kuat, mau izin ke Rasulullah, ya Rasulullah izin, bolehkah saya tebas lehernya orang ini? Ini sudah keterlaluan. Terus katakanlah begitulah bahasanya, karena Umar itu kan tegas orangnya. Jangan, kata Rasulullah. Tapi Rasulullah kemudian melanjutkan begini,
nanti akan datang suatu masa, suatu zaman yang boleh jadi orang tuh pinter membaca Quran, bahkan boleh jadi hafal Quran. Tapi Quran itu yang dia baca di mulutnya itu hanya sampai di kerongkongannya, tidak masuk ke dalam hatinya. Berarti hidayahnya tidak dapat. Inilah yang kemarin dalam hadis itu disebutkan, yang diriwayatkan oleh Umar ibn al-Khattab, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Jadi Allah merendahkan orang-orang itu dengan Al-Quran itu. Bisa jadi pertama dia tidak beriman, yang kedua dia sudah punya iman tapi dia mengingkari, dia menolak itu, bahkan sudah punya Quran tapi kemudian dia tidak mau lagi, dia buang itu. Nah itu namanya justru Allah rendahkan dengan kitab suci Al-Quran. Na'udzubillah. Jadi itu viral sekali itu, baik di TikTok, di YouTube, di apa. Jadi orang-orang ya pada gergetan ya. Dulu beberapa tahun yang lalu ada juga yang kemudian jadi pendeta. Itu asalnya Islam. Namanya siapa? Saifuddin Ibrahim. Punya channel sendiri itu di YouTube. Itu juga sama. Padahal keluarganya tidak begitu. Itu menghina, justru malah menghina Islam. Jadi setelah murtad dia malah menghina Islam. Makanya sampean yang sering doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, Zat yang maha membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hati kami, hatiku itu dalam agama, dalam ketaatan kepada Engkau ya Allah. Jadi ya ini ciri-ciri zaman. Dulu saya pernah tahun 2018, sudah beberapa tahun yang lalu ya, saya itu pernah mendampingi Al-Hafidh Profesor Dr. Kiai Haji Sayyid Aqil Husain Al-Munawwar. Pernah tahu orangnya? Sayyid Aqil Husain Al-Munawwar tahu rek? Beliau itu guru besar di UIN Syarif Hidayatullah. Alim orangnya. Dulu sekolahnya S1, S2, S3 itu di Ummul Qura di Mekah. Sekarang profesor, sudah lama profesor, sudah sejak tahun 98 atau berapa, sudah lama. Saya pernah ketika mengundang beliau nuzul Quran, ketika dari Malang ke Juanda itu saya ngantar beliau, saya duduk di mobil itu jajar beliau. Karena perjalanan Malang Surabaya itu ya lumayan, sehingga di situ saya gunakan kesempatan untuk bertanya banyak hal. Termasuk saya bertanya, waktu itu belum muncul orang yang seperti tadi saya sebutkan tadi. Cuman waktu itu sudah muncul, ada orang-orang itu yang tidak senang dengan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Dianggap itu hal yang sia-sia. Dianggap menghafal itu adalah dalam taksonomi di pendidikan itu adalah hal yang paling rendah. Karena yang paling tinggi ada menganalisis, memetakan masalah dan seterusnya, itu ada menganalisis. Padahal menghafal itu juga butuh perjuangan. Tidak bisa merasakan kecuali orang yang sudah merasakan. Nah, itu kan sudah banyak dulu yang mengkritik apa itu sekarang itu sudah ada Android dan lain sebagainya. Kalau kita butuh, kita tinggal nyari di Quran Android, nyari di Google dan seterusnya. Kan dulu pernah saya jelaskan ya, Google dan lain-lain itu kalau sudah kiamat itu ya hancur semua. Ya, manusia juga hancur semua. Dan tinggal nanti dibangkitkan kembali. Kalau dibangkitkan kembali ya HP-nya tidak ikut bangkit kembali. Karena tidak ada nas yang menjelaskan kalian yang meninggal kalau punya HP iPhone yang terbaru, nanti HP-nya akan bagus lagi ketika dibangkitkan setelah kiamat. Tidak ada. Yaumul Ba'ats itu hanya orangnya, karena untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Karena HP kita tidak dimintai pertanggungjawaban, tapi yang penggunanya HP-nya untuk apa-apa yang dilakukan itu dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Karena HP itu
berdasarkan penggunaan dari harta yang dititipkan oleh Allah pada sampean, baik melalui kerja sendiri atau melalui orang tua sampean. Itu yang dimintai pertanggungjawaban itu. Karena ada hadis, saya lupa hadisnya. Yang dimintai pertanggungjawaban itu, untuk apa umurmu engkau habiskan? Kau gunakan untuk apa harta yang dianugerahkan oleh Allah? Terus ada lagi ilmu ya. Ilmu yang dititipkan oleh Allah itu bermanfaat atau tidak untuk diri sampean dan untuk orang lain. Tapi matan hadisnya nanti menyusul, saya lupa. Kembali ke materi tadi. Jadi kata Prof. Said Agil Munawar itu begini, itu sejak zaman Rasulullah, sejak zaman sahabat, itu sudah ada orang-orang begitu. Memang musuh-musuh Islam. Ya. Tinggal nanti musuh itu ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Sama kayak kita, musuh itu kan ada faktor dalam, ada luar. Kalau dari dalam, hawa nafsu. Itu kalau kita gagal untuk menjadi panglima, nyetir hawa nafsu, maka kita yang akan dikendalikan. Orang kalau sudah menuruti hawa nafsu, tidak ada selesainya itu. Kayak sampean pas pulang itu loh, mager gitu kan, nyekel HP, kalau apa-apa di scroll. Tapi nggak mau ngapa-ngapain berat, itu berarti sampean ketika itu ya, itu dikendalikan oleh hawa nafsu. Mau sholat aja ndelok jam suwae. Asare jam piro sih? Oh, asare masuk jam sekian kok, nanti aja 2:30. Mulai. Ada yang begitu. Contoh ini contoh. Terus pegang remote TV, TV-nya Smart TV atau Google TV atau Android TV, kan sudah ada YouTube-nya sudah, apalagi yang berlangganan Netflix. Waduh, gak pindah-pindah sudah. Terus ngono ae. Terus yang ngono tok urip terus kate lapo. Untung sampe itu mondok. Yang nanti pondok itu harus kembali tanggal sekian, walaupun mau balik itu kadang-kadang berat. Wah, besok udah cepet banget sih liburan ini. Wah, begitu. Padahal sudah setahun lebih. Mau balik itu rasanya. Tapi ada beberapa yang mau balik itu semangat, gak kerasan di omah. Aduh, di omah ini tok saya di pondok ngaji. Kok lama sih kadang tanggal 3, mau begitu. Sampai kalender itu coret-coret tanggal 3-nya dilingkari. Kenapa kok dilingkari kata orangnya? Saya pengen segera kembali ke pondok ini. Oh, orang tua begitu tuh senang. Alhamdulillah anakku serawat kepengen. Jadi begitu. Kemarin tidak pulang berapa orang? Mbak Kaila sama siapa? Di pondok sini. Sama berapa orang tidak pulang? 3. Cuma bertiga aja di sini. Luar biasa. Siapa aja? Ini sudah selesai PKL ini apa? PPL. Sudah laporannya sudah beres. Sudah siap jadi guru ya. Ya wes. Kembali ke materi. Jadi ternyata itu kebian gitu itu. Orang tidak senang itu sudah ada. Sehingga cara memusuhi Islam itu termasuk gembosi. Gembosi itu apa? Gembosi orang-orang yang mau menjaga kalamullah, dianggap itu hal yang sia-sia. Ngapain umurmu dihabiskan untuk menghafal Quran? Padahal itu modal yang luar biasa nanti ketika kita menghadap Allah di akhirat. Memang visinya itu. Visi jangka panjangnya ya. Jadi jangan khawatir. Jangan terpengaruh oleh hal-hal yang tidak beres. Sampai kalau tadi saya kasih tahu nama tadi itu, cukup tahu saja. Kalau pondasi sampean belum kuat, jangan disimak teman-teman. Ya, mau gini, pondasi sampean kurang kuat, saya merasa saya ini masih awal, masih belajar. Kok terus mendengarkan itu? Oh, bener ini wah. Karena informasi sampean kurang, bentengnya kurang, ini bahaya. Lebih baik cari konten-konten atau cari informasi-informasi yang justru memotivasi kondisi sampean saat ini. Di pesantren, sedang tahfidz, sedang belajar. Orang itu pasti akan memiliki limitasi, itu yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Ustaz, limitasi itu apa? Ada keterbatasan. Zaman sekarang masih muda,
Setiap hari kalau di depan cermin itu cukup lama. Nanti ada saatnya ketika cermin itu sampean pakai ngaca itu cerminnya tiba-tiba pecah. Kenapa? Ya karena tidak kuat melihat sampean sudah banyak keriput-keriputnya. Cerminnya digini-ginikan. Ini cerminnya yang keriput apa sayanya yang keriput? Mau begitu. Ditutup gini cerminnya pecah gitu. Pada cermin itu yang baik itu kan memang memantulkan sesuai apa adanya, objektif dia. Kalau tidak objektif ya terjadinya nanti ada cermin cembung, ada cekungan begitu. Jadinya kan beda. Dan seterusnya. Jadi orang usaha hebat-hebat itu ada limit, ada batas. Kita nanti akan kalah dengan itu. Makanya sampai persiapkan betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. An Abi Umamah, dan diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu, mudah-mudahan paring ridha sapa Allah anhu terhadap Abi Umamah Al-Bahili. Qala dawuh sapa Abi Umamah, Abu Umamah, Sami'tu pernah mendengar sapa ingsun, saya pernah mendengar. Sami'tu pernah mendengar sapa saya sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, hale bersabda sapa Rasulullah, saya pernah mendengar Rasulullah itu pernah berkata begini, bersabda. Apa sabda beliau? Sabda Rasulullah, Iqra'u, maca sira kabeh. Iqra'u, hafalkanlah sapa kalian. Iqra'u ini bisa diartikan baca biasa, bisa diartikan hafalkanlah. Karena orang yang menghafal itu sesungguhnya dia juga proses qiraah. Justru yang menghafal yang serius itu proses qiraah yang sungguh-sungguh. Terus orang kalau sudah menghafal, karena dia punya kewajiban menjaga, maka dia akan lebih sering membaca dibanding yang tidak menghafal. Itu idealnya begitu. Tapi kok ada kejadian orang yang menghafal dengan yang tidak menghafal lebih banyak ngaji orang yang tidak menghafal, berarti bukan Qur'annya yang salah. Ada yang salah dengan diri orang tersebut. Faham? Yaqul iqra'ul Qur'ana. Iqra'u, maca sapa sira kabeh. Iqra'u, ngapalno sapa kalian, sapa sira kabeh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, fa innahu, maka sesungguhnya Al-Qur'an fa innahu, maka sesungguhnya Al-Qur'an iku ya'ti, akan datang, akan mendatangi atau akan datang sapa Al-Qur'an yaumal qiyamati, ing dalam hari kiamat. Yaumal qiyamati, ing dalam hari kiamat. Maksudnya hari kiamat itu maknanya bisa nanti di akhirat, bisa nanti ketika di alam barzakh. Jadi yang disebut itu pintunya. Kan kiamat itu ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Kalau kiamat sughra itu yang dialami masing-masing orang dengan adanya datangnya ajal, kematian. Itu berarti orang itu sudah mengalami kiamat sughra. Orang yang mengalami kiamat sughra saja itu ke Al-Quran itu bisa datang. Kalau kiamat kubro, kiamat itu menjadi pintu masuk beralihnya alam dari alam dunia masuk ke alam akhirat. Jadi jangan difahami yaumal kiamat itu ketika hari kiamat berkecamuk itu hancurnya alam semesta. Enggak, tapi proses panjang juga setelah itu. Termasuk kiamat sughra tadi itu.
Sampai kalau pernah baca keutamaan atau fadilah surah Al-Mulk. Al-Mulk itu loh, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu saja surat Al-Mulk itu disebut oleh Rasulullah dengan surat Al-Mani'. Mana Al-Mani'? Apa Al-Mani'? Mana'a yamna'u apa artinya? Mencegah. Al-Mani' itu pencegah. Pencegah dari apa? Dari siksa. Karena dalam hadis itu dijelaskan begini. Ada orang yang sudah meninggal, kemudian ditanya oleh malaikat di alam barzakh. Tiba-tiba dia mau disiksa di alam barzakh, ada sesosok makhluk yang menghalangi. Lalu malaikat tanya, siapa engkau? Aku adalah makhluk, yaitu apa? Penjelmaan dari kalamullah, yaitu surah Al-Mulk yang selalu dibaca orang yang meninggal ini. Padahal itu baru satu surat, tapi rutin dibaca sehingga dia bisa melindungi orang tersebut, mencegah orang tersebut dari mendapatkan siksa. Lu apa mana kalau sampean salasina juz'an kamilan, 30 juz sempurna, terus dan lain sebagainya. Kan orang Islam itu bedanya dengan orang yang tidak punya iman. Itu bedanya. Kalau orang mukmin itu dia percaya bahwa ada pertanggungjawaban di dalam kehidupan setelah kematian. Tapi kalau orang yang tidak percaya, itu makanya di dunia itu uripe mek gawe seneng-seneng tok karena merasa dunia ini sudah akhir. Meninggal ya sudah. Makanya ketika menghadapi masalah, biasanya endingnya bunuh diri karena dianggap semua permasalahan selesai. Padahal di Islam tidak begitu. Justru bunuh diri nambah masalah yang cukup panjang. Berarti kita menzalimi haknya Allah. Masalah orang makhluk mati atau tidak itu kan itu hak prerogatif Allah. Kok kemudian kita nyerobot, membunuh diri, termasuk membunuh orang lain tanpa bighairi hak ya. Bunuh orang bighairi hak itu maksudnya begini, umpama ada orang dendam tiba-tiba membunuh orang lainnya, itu betul-betul pelanggaran besar, itu pelanggaran berat. Tapi kalau yang membunuh yang hak itu kisos. Ada orang bunuh, terus disidang, terbukti secara sah dan meyakinkan pelakunya bersalah, terus hakim memutuskan, maka dia dihukum kisos. Walakum fil kisosi hayatun, kan begitu. Maka dia dihukum kisos, dibunuh, itu boleh, tetapi harus melalui proses peradilan dulu, tidak serta-merta. Kalau di Indonesia yang terberat kan hukuman mati. Cuman kadang-kadang eksekusinya yang lama. Padahal untuk menunggu eksekusi itu dia di penjara itu dibiayai oleh negara. Sekarang yang lagi rame, tapi kejaksaan banding. Itu terkait dengan korupsi senilai 300 sekian triliun. Bayangkan loh, 300 triliun. Sampeyan pernah dengar enggak berita-berita nasional? Ya, 300 triliun oleh pengadilan diputus hukuman hanya 6,5 tahun. Akhirnya muncul banyak parodi di TikTok dan lain-lain itu. Orang itu jangankan 300 triliun, dapat 1 triliun saja di penjara 5 tahun tuh siap. Karena kalau dihitung per hari itu, kalau 300 triliun dikali dapat hukumannya 6,5 tahun, itu berarti per hari itu dia menghasilkan 20 sampai 25 juta per hari. Sampai harus gak lapo-lapo di penjara tok dapat penghasilan segitu, mau nggak? Wow, banyak yang mau itu. Keluarga tercukupi. Nanti 6,5 tahun di penjara itu nanti belum lagi ada remisi. Agustus karena berkelakuan baik dipotong masa tahanan. Nanti Idul Fitri potong masa tahanan. Karena bilang tahun pelaksanaannya. Indonesia ya ruwet kalau mengamati masalah-masalah begitu. Cuma kita ini ya, posisi kita ini belum bisa untuk ya apa caranya, kita mendoakan mudah-mudahan yang mendapatkan amanah-amanah itu bisa betul-betul melaksanakan. Memang masih banyak PR.
Tapi banyak PR-nya itu jangan kemudian kita membenci Indonesia secara umum. Justru karena kita cinta Indonesia, sampean harus punya peran. Apa sih peran kita? Maka sekecil apapun peran, walaupun belum berhasil, Allah pasti akan menilai. Karena yang dinilai oleh Allah itu ayyukum ahsanu amala. Bukan siapa yang kalian berhasil, enggak, tapi yang paling bagus prosesnya. Prosesnya. Dulu pernah ada pembunuhan orang Cina ya. Ini nggak nyebut etnis ya, tapi orangnya waktu itu bunuh pacarnya, dilindas pakai mobil. Ternyata dihukum bebas. Ternyata diselidiki hakimnya kena suap. Karena ini orang kaya, hakimnya disuap sekian, nggak tahu seberapa banyak, akhirnya dibebaskan dengan segala dalih. Bayangkan. Jadi kalau pas ada video-videonya itu ketika mesra-mesra ini, padahal pacaran loh ini, bukan suami istri loh ini. Jadi terjadi cekcok, pertengkaran, nggak tahu gimana ceritanya, si perempuannya ini dibunuh oleh si cowok ini. Makanya zaman akhir mesti hati-hati ya. Maksud sampai nanti jangan sampai salah pergaulan. Masa depan kalian masih panjang. Ya bukan berarti kalau sudah pendek terus boleh sembarang kali, enggak. Masa depan saya sudah pendek, terserah saya, jangan. Ya. Kita hidup itu tujuannya apa sih? Apa tujuannya? Nadine. Apa Rek? Apa Mbak? Nah itu dalam bacaan sholat yang ngambil dari ayat Al-Quran itu loh. Saya mau coba iftitah itu loh. Inna sholati, itu kan di surat Al-An'am. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Terus lillahi rabbil. Berarti kalau lillah, untuk Allah, karena Allah, dan milik Allah. Berarti tujuan kita tuh hanya satu, mencari ridho Allah. Cuman jalannya berbeda-beda. Ada yang berprofesi sebagai ini, ada yang profesi ini, ada yang profesi ini. Semuanya itu menjadi media untuk mencari ridho Allah. Belum tentu loh ya. Orang dengan gaji sekian banyak itu mendapatkan ridho Allah lebih cepat dibanding, mohon maaf, orang yang jualan keliling yang per hari itu dia belum bisa memprediksi nanti dapatnya berapa. Orang jualan-jualan depan MI itu kan banyak itu, depan sekolah. Itu dapatnya sehari berapa? Kalau pas banyak, pas alhamdulillah. Dengan orang yang sudah gajinya tetap, ya sekian, itu belum tentu yang lebih banyak itu ridho Allah lebih cepat didapat, belum tentu. Ya. Zaman juga begitu, mondok ini kan kirimannya macam-macam nih. Ada yang 500.000 per bulan, ada yang 200.000, ada yang 5 juta per 5 tahun. Jadi 1 tahunnya berapa? 1 juta dibagi per bulan berapa jatuhnya? Ya semacam-macam lah. Tapi janganlah kemudian sampean begini. Arek koyo kirimane wae aku kok dadi koyo ngono kok enak. Wis lah dengan yang ada itu sampean bisa mendownload rahmat dan ridho Allah itu. Sing akeh yang ngono, justru malah yang kirimannya banyak itu kadang-kadang loh ya. Itu mikirnya aneh-aneh. Mikir aneh-aneh terus duit gawe apa iki yo. Makanya berpikir yang tidak-tidak karena kebanyakan uang. Sing gak duwe jangan kemudian merenung tok, gak lapo-lapo. Katanya ngaji males, katanya terus sampean malah rugi double. Sudah, sementing di pondok itu bisa makan untuk apa? Untuk mensupport energi kita untuk berkegiatan, untuk ta'allum, untuk thalabul ilmi, ibtigha'a mardhatillah, kan begitu. Wong yang makannya lauknya umpama nambah beli lauk atau jajannya enak-enak itu loh, belum tentu juga
ridho Allah lebih cepat, belum tentu. Cuman kalau bisa memanage ya bisa jadi. Ngaji begini, yang ngantuk-ngantuk itu juga mendapatkan ridho Allah, enggak apa-apa. Kalau itu enggak ngantuk, tapi tidur, kan beda ngantuk sama tidur ya. Ada pertanyaan sama sini? Kita lanjutkan. Jadi kiamat tadi begitu maksudnya. Yaumal qiyamah itu jangan dipahami hancurnya alam semesta nanti baru Quran beri syafaat. Enggak, kiamat yang dialami masing-masing orang, kiamat sughra, itu Quran sudah bisa memberikan syafaat. Apalagi nanti ketika di akhirat. Ya. Makanya doanya itu kan waja'alhu lana hujjatan. Waja'alhu lana hujjatan, yang di Allahumma arhamna bil Quran itu jangan sampai keliru. Ada redaksi yang lain tuh waja'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan alaina. Ada bedanya. Kalau hujjah lana itu Al-Qur'an itu menjadi argumentasi. Dia berargumen untuk menguatkan kedudukan kita di hadapan Allah. Ya Allah, larini ke saya, larini ke sregep kulo sing ngendi. Waktu di dunia itu betul-betul dijaga. Setiap hari tidak kurang dari sekian huruf dibaca oleh dia. Tapi kalau hujjah alaina, mama sampai dikalkulasi, wah iki hafal Quran ini. Quran tiba-tiba datang, ya Allah nanti dulu ya Allah. Anak ini memang pernah menghafal Quran, tapi justru dia merendahkan saya, merendahkan kami. Ini berarti hujjah alaina. Waktunya yang asalnya posisinya naik, kasih itu mudun. Itu namanya hujjah alaina. Na'udzubillah. Ya'ti fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Fa innahu maqazat tamani al-Qur'an iku ya'ti datang apa Al-Qur'an yaumal qiyamati ing dalam hari kiamat. Syafi'an hale sebagai penolong. Atau kelawan penolong. Syafi'an sebagai penolong li ashabihi kepada para sahabat-sahabatnya Al-Qur'an. Hadis ini tidak mengatakan bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an nanti akan datang pada hari kiamat menjadi penolong bagi para pembacanya. Enggak. Pembaca iya, tapi ada level atasnya lagi, ashab. Walaupun nanti dalam bahasa Arab ada level atasnya lagi yang lebih akrab lagi. Tapi sudah lumayan, ashab itu sudah lebih daripada sekedar membaca. Sahabat, ashab jamaknya itu kan lebih akrab dibanding hanya membaca. Jadi kalau sampean punya teman yang biasa, ya bantu ya sekedarnya, kadang-kadang cuek ya urusan. Saya mungkin ada teman. Tapi kalau sudah teman sahabat, lebih akrab lagi, itu kepeduliannya itu lebih dibanding yang bukan sahabat. Jadi Quran itu yang akan dia beri pertolongan, syafaat, itu yang disebut sahabatnya. Makanya kita ini harus berbaik-baik ketika di dunia ini. Bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Karena nanti itu kita tidak tahu yang menstatuskan sahabat itu ya nanti Quran sendiri yang menilai kita. Ini sahabat kita duduk ya. Oh ini bentong apa? Saya dicuekin setelah itu tidak pernah diramut lagi. Kawis. Nah kalau begitu berarti kan bukan sahabat. Paham maksud saya? Jadi tugas kita ini untuk memposisikan agar kita itu betul-betul diakui sahabat sebagai sahabat oleh Al-Quran. Cirinya sahabat itu apa? Ketika kita sedang dalam kondisi senang, kita juga tidak meninggalkan sahabat kita. Ketika kita dalam kondisi susah, kita juga tidak mau ditinggalkan oleh sahabat kita. Kita tetap. Yang banyak itu kan orang itu kalau dekat ke orang lain itu kalau ada butuhnya. Kita tidak punya uang, mau minjem ke teman,
teman kita habis kiriman, itu mesti sampean berbaik-baik pada teman sampean yang sampean punya tujuan tadi. Ada modus, ada motivasi, kan begitu. Lalu kemudian teman kita pas sakit atau kiriman tidak ada, kita pas punya, kita menjauh. Enggak, aku lek jajan tak wali kono njaluk bayar ya, nyuruh duit ae. Berarti sampean bukan sahabat yang baik. Paham? Itu adalah orang yang memanfaatkan orang lain. Hati-hati. Ya, tapi bukan berarti sahabat itu kemudian sampai los, memberikan semuanya sama sini tidak dapat apa-apa. Sudah kamu aja yang jajan, saya cuma di luar aja. Ini pakai aja uangku. Bukan. Ya ojo nemen-nemen. Karena ibadur rahman tidak begitu. Wa kana baina dzalika qawama. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Paham? Tapi tetap kita harus memposisikan sebagai sahabat. Mudah-mudahan diakui oleh Al-Quran sebagai sahabatnya yang kelak mendapatkan syafaat. Ada pertanyaan? Jadi gini, Ren. Kalau syafaatnya Rasulullah itu jenisnya macam-macam. Ada yang ba'dal azab, ada yang qoblal azab. Itu syafaatnya Rasulullah. Tapi kalau syafaatnya Quran, itu qoblal azab. Sebelum orang itu disiksa, Quran itu sudah membentengi, akhirnya tidak jadi disiksa. Tapi kalau syafaatnya Nabi, ada orang itu yang sudah disiksa di neraka, dia bisa dientas karena mendapatkan syafaat Rasulullah. Walaupun ada syafaat bentuk yang lain, masuk surga, level kelas ekonomi, dapat syafaat, dia naik kelas eksekutif. Yang eksekutif VIP, yang VIP VVIP. Di surga itu jangan dibayangkan kayak di dunia. Ada orang tuh guyonan di dunia begini. Saya nanti masuk surganya kelas biasa aja. Kenapa? Karena kalau kelas VIP nanti ketemu kiai-kiai, ketemu guru-guru saya, nanti sungkan saya tidak bisa guyon di surga. Ya sudah beda kondisinya dengan di dunia. Sampai kalau di dunia ini kan, yang ada guru sampean yang atau pengasuh itu kan mau guyon rame-rame itu kan sungkan. Kawani cekikian sena women, tapi lek gak ono kan makanya pas ngaji kan ketok meneng kabeh kan, ini pendiam semua kan. Terus pas guyon ngawur mbek koncone kan ya kita enggak tahu kan. Ya kalau di surga itu jangan disamakan dengan di dunia. Paham maksud saya? Jadi kalaupun sampean umpama dapat syafaat masuk kelas VIP, VVIP, masih ketemu dengan para nabi, itu ya tetap kita berinteraksi, malah nikmat yang luar biasa. Malah nikmat yang luar biasa. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Apa bedanya ketika ada radhiyallahu anhu dengan radhiyallahu anhuma? Apa bedanya? Apa bedanya? Beda tulisannya. Jadi kalau anhu itu yang didoakan radhiya itu hanya orangnya. Contoh an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena yang sudah Islam itu Umarnya, bapaknya namanya Khattab belum masuk Islam, makanya radhiyallahu an. Tapi kalau ini Ibnu Umar, namanya kan Abdullah Ibnu Umar. Anaknya Umar Ibnu Khattab, namanya Abdullah. Mudah-mudahan Allah meridhoi Abdullah dan terhadap keduanya. Abdullahnya dapat, Umarnya juga dapat. Kenapa? Karena Umarnya sudah masuk Islam. Maka di sini radhiyallahu anhuma, itu loh bedanya. Jadi anak dan bapaknya katun.
Kalau anhu itu hanya anaknya sendiri. Contoh tadi itu Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Paham? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qol dawuh sapa Nabi Muhammad, la hasada ora ono hasud iku maujud, la hasada ora ono hasud atau iri iku maujud illa fitnataini, kecuali dalam dua hal. Illa fitnataini, kecuali dalam dua hal. Hasud itu adalah sifat yang asalnya dianggap tidak baik. Karena dalam Al-Quran itu wa min syarri hasidin idza hasad. Kita minta perlindungan dan pertolongan Allah dari kejahatan orang yang hasud ketika dia sedang hasud atau iri dengki. Kalau ayat ini dibaca oleh Hadratur Rasul, maka Rasulullah ini berlindung kepada Allah dari hasudnya orang lain kepada beliau. Tapi kalau kita yang baca, maka kita ini meminta perlindungan dari hasudnya orang lain kepada kita, dan juga kita meminta perlindungan dari agar diri kita tidak menjadi orang hasud kepada orang lain. Hasud itu apa? Hasud itu asalnya itu adalah dia iri, dia dengki, dia menginginkan nikmat yang diperoleh orang lain, tapi dengan cara hilangnya nikmat orang lain itu untuk bisa ke kita. Paham maksudnya? Jadi ada orang yang dapat nikmat sekian anugerah. Enak ya arek iku. Aku kudu iso oleh ngono. Maka dia berusaha agar nikmat itu hilang dari orang lain. Dia nyakiti, dia pokoknya berbuat yang macam-macam. Yang paling parah itu kalau orang hasud itu ketika orang itu merelakan dirinya sampai rela untuk sakit menyakiti dirinya agar orang lain tidak mendapatkan anugerah nikmat. Macam-macam orang hasud itu bentuknya. Ya, di kampung-kampung itu ada orang baru dapat mau beli mobil. Lalu ada orang tidak senang, ini kalau aku motor sih. Dia belum punya. Kemudian dia mengatakan begini, ini saya yakin dia ini pasti tidak sembarangan. Artinya tidak sembarangan itu bukan pekerja sembarangan. Dia pasti ngingu toyol. Apa begitu? Tahu toyol ya? Itu pasti nyuri, hasil curian itu. Terus dia gosipkan kemana-mana. Dia perkuat argumentasinya. Iku lho deloken buktine, anak yang pertama begini dan seterusnya. Hati-hati itu orang hasud. Asalnya hukum hasud itu tidak boleh, tetapi kata Rasulullah, hasud itu gak oleh. Tapi yang oleh itu hasud itu iri itu kepada dua hal. Tapi ini iri ini kepingin kalau kita berjuang untuk diri kita, bukan sampai pada menghilangkan nikmat yang diperoleh orang lain, bukan. Apa itu? Bahasanya hasud ya. Hasud itu keinginan yang kuat agar kita dapat nikmat seperti itu, dapat memperoleh seperti itu. Pertama, rajulun seseorang ata yang menganugerahkan hu ing rajul, ata yang memberikan atau menganugerahkan, mendatangkan hu ing rajul sapa Allahu Allah Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Jadi ada orang ditakdir oleh Allah menjadi penghafal Al-Quran, yang orang itu hafalannya orang itu penghafal yang mutkin. Dah hanya itu, wahwa fahuwa mongko utawi rajul iku yaqumu bihi, melakukan salat bihi kelawan Al-Quran. Yaqumu bihi, melakukan sholat bihi kelawan Al-Quran. Ada yang memahami yaqumu bihi itu pagi, sore, siang, malam itu selalu deres, selalu menjaga Al-Quran. Yaqumu bihi, ngerekso.
Tapi ada yang memahami yaqumu bihi itu qoma yaqumu, aqama yuqimu itu kaitannya dengan sholat. Berarti Qur'annya itu dipakai di dalam sholat. Embu sholat tarawih, embu sholat qiyamul lail, embu sholat maktubah dipakai. Intinya dua-duanya kita harus iri. Jadi kalau ada teman kita yang sergap deres, maka kita harus iri. Ini kata Rasulullah ini. Tapi irinya itu bukan aku kudu iso ngluwihi deres iku arek gak oleh menyakiti, menghalangi biar dia ndak deres, enggak boleh. Tapi bisa menuju kayak gitu. Ada orang hafalannya lancar. Arek kok lancar tak delok ngajine esuk sore awan bengi. Itu kita harus iri. Jangan kemudian gini. Harus biasa ngaji hanya arek sergap kawan saya memang begini ini asalnya. Aslinya saya begini, ya sudah saya terima apa adanya. Ini jenenge pesimis. Itu namanya sampean menyerah pada keadaan. Tidak ada usaha, berarti tidak ada hasad di dalam kebaikan. Orang begitu itu nanti hidupnya mengalir. Tiba-tiba endingnya nanti terdampar, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Muncul apa? Muncul penyesalan. Kenapa dulu saya di pondok kok tidak sungguh-sungguh? Kenapa? Tapi karena sudah punya anak 2, akhirnya tidak mungkin untuk mondok lagi kan. Musuh anaknya mau dititipkan, tak tinggal mondok, ibu mau mondok. Anaknya diterlantarkan, anaknya dititipkan kan tidak mungkin. Walaupun sekarang trennya itu banyak orang menitipkan anak karena meyakini bahwa anak adalah titipan. Anak itu adalah titipan Tuhan, maka dia harus dititipkan. Sampai dititipkan ya wajar lah. Artinya dititipkan ke pondok karena orang tua kan tidak bisa bimbing sampai 24 jam. Berat. Orang tua bikin aturan seperti apa? Ya, berat, beda. Kalau di pondok ada komunitasnya, sudah ada ustadznya, sudah ada sistemnya. Dan seterusnya. Enggak, sekarang itu masanya kan banyak orang-orang yang anak masih kecil, masih butuh pendampingan orang tua, dia sudah dititipkan. Cuma nanti lihat kondisi ya, artinya lihat situasi dan kondisi, lihat konteksnya. Yaqumu bihi ana alaini ing dalam sepanjang malam, wa ana anar dan ing dalam sepanjang siang. Artinya di dalam setiap saat, setiap waktu orang tersebut selalu bersama Al-Qur'an. Gak sholat, pas gak aktivitas apa, deres Quran atau sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ini kita harus iri yang pertama. Yang kedua apa? Wa rajulun, dan seseorang ata yang menganugerahkan, yang memberikan, yang mendatangkan hu ing rajul sapa Allahu Allah malan ing harta. Jadi Allah menitipkan harta pada orang tersebut, tapi harta tersebut untuk apa? Fahuwa, maka hale utawi rajul iku yunfiqu, menginfakkan sapa rajul hu ing mal ana al-laili wa ana an-nahar, sepanjang malam, sepanjang hari, sepanjang siang. Jadi amalnya itu banyak, duwe punya anugerah harta, tetapi dia menjadi orang yang paling cepat dalam berinfak, dalam bersedekah. Itu kita harus iri. Jadi sampai ndonga, ya Allah, takdirkanlah saya menjadi penghafal Quran yang mutqin, yang setiap saat itu selalu berinteraksi dengan kalam-Mu. Ya Allah, takdirkanlah saya sebagai orang yang dianugerahi banyak rizki, termasuk harta, yang nanti dengan harta itu bisa dipakai untuk berjuang. Orang berjuang itu menggunakan harta. Itu berdoa begitu. Tinggal nanti ikhtiarnya. Kalau doanya sejak awal, sejak masih di pondok, nanti ikhtiarnya macam-macam.
Ya, ada anak santri-santri sini yang kemudian dilamar oleh pengusaha yang soli, pengusaha yang baik, hartanya banyak, sampean dicukupi kebutuhannya. Itu siapa tahu itu juga dampak dari doa sampean ketika masih MTS. Ya, tapi jangan hanya begini tok doanya, ya Allah, harta yang banyak ya Allah untuk saya beli alat kecantikan. Wah, niatnya terlalu, jangan itu niatnya gitu loh. Niatnya untuk berjuang. Kalau nanti untuk beli untuk sampai ngerambut diri sampean, ya sewajarnya aja lah. Karena itu juga menjadi bagian dari kesyukuran kita kepada Allah. Tapi jangan berlebihan. Masih mondok kok di lemarinya sudah nyimpan lipstiknya saja nomornya macam-macam, dan nomor ini lapo. Tapi tidak ada ya. Masih mondok saja, baju saya harus baju-baju yang branded. Ini biasa gitu loh. Di pondok itu gak usah aneh-aneh. Kalau nanti ditakdir seimbangnya begini. Sedekah yo akeh, tapi kalau duit yo akeh. Kalau Allah takdirkan sampean bisa mendapatkan yang branded, tujuannya bukan untuk sombong, tapi memang untuk mensyukuri apa yang dianugerahkan oleh Allah pada sampean. Tapi tetap ada keseimbangan. Sosialnya jalan, untuk diri sendiri juga jalan. Jangan sebaliknya, sosial tidak jalan, sedekahnya macet, tapi untuk dirinya jor-joran. Itu bahaya. Paham? Jadi niatnya ditata dari sekarang. Jadi yang diireni itu bukan orang tampilannya, bajunya, enggak, tapi orang yang mau punya kegiatan sosial yang baik. Berarti kesalahan sosialnya baik. Itu yang sampean iri. Gitu loh. Sampai sini ada pertanyaan? Takok arek, ya Allah, ket mangko aku tok sing ngomong ya. Nanti sampean jawab, ya mesti ae jenengan mawon yang ngomong. Wong kami ndak dapat teh, yang dapat teh kan jenengan. Ya wes, nanti yang bertanya dapat teh. Siapa yang bikin teh tadi? Minggu depan ditanya, siapa yang mau tanya sampean bikinkan teh. Kalau ada yang nanya ya sudah lah, baca tehnya. Ya wes, wallahu a'lam. Shawab. Ayo sekarang sudah balik ke pondok, semangat lagi. Rumah enggak usah diingat-ingat. Rumah harus pancet. Amat doakan yang di rumah, yang sedang bekerja untuk kebutuhan sampean menuntut ilmu, mudah-mudahan sampean doakan, mudah-mudahan kita doakan moga-moga diparingi lancar rezekinya, kan begitu. Sehingga sampean di pondok juga bisa belajar dengan baik, dengan tenang. Percuma sampean di pondok balik eling-elingen oma, ngelamun. Terus kate lapo? Wong di oma yo ngono-ngono ae. Ya. Nanti lek wis mulai terus. Memang dunia itu begitu ya. Nek di pondok kepengin di oma. Lek wis di oma sudah boyong, itu kadang punya kerinduan untuk mondok lagi. Saya tuh kalau datang ke MT ya, melihat jamaah maghrib, isya, lalu ikut sholat di situ tuh kepingin sekian tahun yang lalu, ya Allah enak ya mondok. Karena rek mondok itu yang baik itu, mondok itu kan tidak mikir apa-apa udah. Nggak mikir apa-apa sebenarnya begini. Saya dipikir mek ngaji, sinau, ya wes. Tapi kalau sudah seusia saya begini, sudah kadung tua begini, yang dipikir apa? Ya, orang itu kan tidak mesti ya, setiap orang ya nanti diposisikan oleh Allah di mana, ma'isyahnya seperti apa. Sampai nanti kalau jadi ibu-ibu, setiap hari yang dipikir tuh ya Allah, mau tidur tuh mikir, besok ini orang rumah ini, anak-anak ini makan apa ya, menunya ya. Itu ya sak perkoran dewe loh. Sampai sekarang tidak pernah mikir menu, bisanya protes. Liburan dimasakkan ini sama orang tuanya. Kok ini terus sih, rasanya gak ngeluh tak mikir menu itu. Itu baru menunya ya. Ya kalau sudah lancar pemasukannya ya, kalau belum masih mikir lagi. Iki anak njaluk iki. Duit iki karek sakmene. Lah kok teko endi? Bilang ke bapaknya, "Pak iki opo Pak ini?" Iya, disili-silono sik golek-golek sik. Lho malah begitu. Karena yang dipikir sudah beda. Paham maksud saya?
Terus muga-muga sampean-sampean kabeh kedepannya uripe barokah. Ya, dienakno, tapi semuanya untuk ibadah. Muga-muga sampean nanti dapat jodoh, dapat suami yang laki-laki. Maksudnya laki-laki yang bertanggung jawab, yang soleh, wongi bener agamane. Nah sekarang itu ya Allah, dunia ini macam-macam. Karena sudah zaman akhir. Dungo sing akeh, sregep ket saiki. Karena begitu-begitu tidak bisa tiba-tiba. Itu proses panjang. Doa, minta kepada Allah dalam munajat-munajat kalian ketika sholat malam. Di pondok itu paling enak untuk sholat istiqomah sholat malam. Apakah di rumah tidak bisa? Bisa, tapi lebih berat dibanding ketika kita di pondok. Di pondok itu lebih enak. Sampai kalau di pondok saja berat, ketika pulang saya tidak yakin. Oh, di pondok sergap saja ketika pulang kadang belum tentu. Wes mari-mari. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات اللهم مع القرآن اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا وأصحابنا وتلميذاتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصة واجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير وأهل الذكر ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا ما علمتنا وبما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا اللهم يا الله إنا نستودعك ما قرأنا وما حفظنا وما علمتنا فاردده إلينا عند حاجتنا إليه اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم ارحمنا بالقرآن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.